anak-anak, salam sehat. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat. Itu besar harapan ibu untuk anak-anak kesayangan ibu. Pada hari ini kita masih mempelajari tema 5 di subtema 2 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita bersama-sama masuk ke materi pembelajaran kita. Peta yang disajikan merupakan peta wilayah Indonesia, di mana Indonesia mempersatukan kemerdekaan itu dengan semangat 45 dengan persatuan dan kesatuan untuk membela bangsa Indonesia dari penjajah. Dari hasil perjuangan Indonesia melawan bangsa-bangsa penjajah, akhirnya terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945 pada pukul 10 WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dengan tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintahan pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksmana Buddha Tadashi, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, ada B.M. Dia, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Isi dari proklamasi itu sendiri, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia terbebas dari penjajah dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. Kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan adanya kemerdekaan, sehingga Indonesia dapat bersatu dan hidup makmur. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, tentunya memiliki berbagai keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi alam yang luar biasa di setiap daerah hasil bumi Indonesia. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama
dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Pengelolaan SDA menjadi maksimal, hasil SDA tersebar secara merata, dan juga kemakmuran rakyat merata. Hal-hal yang dapat terjadi jika SDA dan hasil bumi tidak dikelola dengan baik dan tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan, maka SDA kurang maksimal, SDA tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran rakyat semakin menurun. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu, di mana gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama yang menjadi ciri khas bangsa dan budaya semenjak dahulu, yang menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Berikutnya, contoh gotong royong di dalam lingkungan keluarga, yaitu membersihkan taman bersama keluarga. Sedangkan contoh gotong royong dalam masyarakat, kita dapat membantu menyiapkan makanan untuk warga yang sedang kerja bakti. Di daerah Bali, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Salah satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahan. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pakase. Pakase bertugas mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Sistem irigasi Subak dibangun sejak beratus tahun yang lalu. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik perencanaan, pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, waktu pengairan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Hingga pada tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Kenampakan alam lainnya seperti persawahan di Bali tadi, Gunung Sinambung, ada juga kenampakan alam pada kebun teh di Puncak Bogor. Kawasan Puncak ini terletak 70 km di sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pergunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Kini berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Wilayah Bogor sangat cocok menjadi tempat budidaya tanaman perkebunan. Selain teh, daerah Puncak dapat ditemui perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah, baik stroberi dan juga sayur-sayuran. Indonesia sangat beragam akan kenampakan alam, keindahan alam dari Sabang sampai Merauke. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.